peluang untuk melakukan kecurangan di dalam pemilu banyak adanya pada yang berada di posisi kekuasaan. Kata mulutnya harus dihindari kecurangan pemilu, tapi perbuatannya melakukan kecurangan pemilu. Rakyat tidak ingin pemimpin yang pelin-pelan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali pula mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, pidato Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada acara pengambilan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 yang berlangsung Selasa malam kemarin sangat menghentak. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Itulah pemilu yang saling menjaga. Karena apa? Pemilu adalah taruhan bangsa kita. Kalau pemilu berjalan dengan baik, legitimate, objektif, insya Allah negeri ini akan tetap bersatu, kuat, dan berhasil membangun. Kalau pemilu ini berjalan dengan jujur, adil, insya Allah pembangunan akan lancar selancar-lancarnya. Muhaimin Iskandar yang didampingi Capres Anies Baswedan dalam kesempatan ini secara terang benderang menyampaikan bahwa jika ada yang bermain-main, yang mencoba-coba melakukan kecurangan dalam Pilpres pada Pilpres 2024 ini, agar rakyat menyebarluaskan informasi kecurangannya itu kepada publik. Sahabat BN, memang harus kita akui bahwa aroma kecurangan pemilu ini telah mulai ada. Setidaknya ini diungkapkan oleh sejumlah tokoh. Sebut saja Ketua Partai Nasdem pun telah memperingatkan tentang kecurangan pemilu ini. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga telah memperingatkan tentang aroma kecurangan pemilu ini. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait juga mengatakan hal yang senada. Dan banyak lagi yang mengkhawatirkan terjadinya kecurangan pemilu pada pesta demokrasi 2024 ini. Dan yang menggembirakan, pidato yang disampaikan oleh Caimin semalam itu dibenarkan oleh Prabowo Subianto, Capres nomor urut 2. Saya sangat setuju dengan tadi aspirasi, harapan-harapan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 1.
Kalau baik, kita katakan baik. Gitu. Kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya. Jadi, saya sangat sependapat dengan aspirasi pasangan calon nomor 1. Memang kita bersyukur kita memiliki negara yang berdemokrasi. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Kita teringat dengan suasana debat Pilpres pada tahun 2019. Waktu itu Prabowo juga banyak membenarkan apa yang disampaikan oleh rivalnya Jokowi. Alhasil Jokowi jadi pemenang. Sahabat BN, bagaimanapun tentu ini suatu hal yang positif ketika Prabowo membenarkan bahwa kecurangan memang tidak diperbolehkan di dalam pesta demokrasi ini. Namun tentu saja apa yang disampaikan oleh Prabowo ini akan dipegang oleh rakyat, bahwa kecurangan dalam pemilu berarti pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Rakyat sekarang melihat peluang untuk melakukan kecurangan di dalam pemilu. Bagaimanapun banyak adanya pada koalisi yang berada di posisi kekuasaan, yang berada pada posisi rezim yang sedang berkuasa. Kebetulan sekarang ini koalisi pendukung Prabowo Gibran berada di rezim kekuasaan yang sedang berkuasa sekarang. Kita tahu Prabowo Subianto selama ini sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Kita tahu Prabowo Subianto sekarang ini menduduki jabatan Menteri Pertahanan. Kita tahu juga bahwa cawapresnya Prabowo Subianto Gibran tak lain adalah anak kandungnya Presiden Jokowi. Dengan demikian, tentu saja agaknya wajar jika rakyat menilai peluang untuk terjadinya kecurangan dalam pemilu agak banyak terletak pada pasangan Prabowo Gibran. Nah, dengan tegasnya Prabowo semalam mengatakan bahwa dia setuju dengan apa yang disampaikan oleh Caimin tentang perlunya menghindari kecurangan pemilu, tentu rakyat jadi lega. Tetapi tentu saja tidak bisa rakyat percaya saja 100% kepada penyelenggara pemilu. Apakah KPU, apakah Bawaslu, apakah aparat, dan lain sebagainya. Artinya apa? Para penyelenggara pemilu itu perlu diawasi oleh rakyat. Perlu. Sebab tidak tertutup kemungkinan terjadinya
kecurangan pemilu pada penyelenggara pemilu. Karena tidak tertutup kemungkinan bisa saja terjadi kecurangan pemilu pada penyelenggara pemilu, makanya penyelenggara pemilu ini perlu diawasi, dikawal oleh rakyat. Itulah yang dikatakan oleh Caimin, wasit turut bermain. Jadi tidak diinginkan oleh rakyat wasit turut bermain. Wasit atau penyelenggara pemilu turut pula memenangkan salah satu paslon. Untuk tidak terjadi hal ini, rakyat perlu mengawasi. Jika rakyat melihat ada terjadi hal seperti ini, penyelenggara pemilu turut pula berandil memenangkan salah satu paslon. Caimin mengatakan, sebarluaskan ke publik informasinya. Sahabat BN, pertaruhan yang paling menentukan pada Pilpres 2024 ini adalah pertaruhan untuk mencari pemimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan yang bersih dari kecurangan pemilu. Jadi sahabat BN, pidato Caimin yang disambut oleh Prabowo semalam itu benar-benar akan dipegang teguh oleh rakyat. Komitmen Caimin untuk melaporkan siapapun yang mencoba melakukan kecurangan pemilu, dan komitmen Prabowo untuk setuju dengan pendapat Caimin tentang harus dihindari kecurangan pemilu, ini akan menjadi pegangan bagi rakyat nanti. Rakyat tentu tidak menginginkan tidak satu kata dengan perbuatan dari mereka para calon presiden dan calon wakil presiden atau calon pemimpin bangsa dan negara ini. Rakyat tidak ingin pagi dia katakan B, malam dia katakan A. Lampu sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Kata mulutnya harus dihindari kecurangan pemilu, tapi perbuatannya melakukan kecurangan pemilu. Rakyat tidak ingin pemimpin yang pelin-pelan seperti ini. Sebab pemimpin pelin-pelan ini akan membuat negara ini mundur ke belakang. Akan membuat negara ini mundur. Karena itu, pemimpin harus satu kata dengan perbuatannya. Harus punya komitmen yang benar-benar bisa dipegang oleh rakyat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.